Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huri Enromelia dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Setelah minggu lalu kita mempelajari tentang peran pelaku ekonomi, hari ini kita akan mempelajari tentang permintaan dan penawaran. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian dari permintaan dan penawaran. Yang kedua, diharapkan siswa mampu memahami hukum dari permintaan dan penawaran. Yang ketiga, diharapkan siswa mampu mengelompokkan jenis-jenis dari permintaan dan penawaran. Yang terakhir, diharapkan siswa mampu mengerjakan fungsi dari permintaan dan penawaran. Untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang apa itu permintaan dan penawaran. Apakah ada yang sudah tahu apa itu permintaan dan penawaran? Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang permintaan. Jadi, permintaan adalah sebuah keinginan untuk mendapatkan barang atau jasa. Nah, untuk permintaan sendiri, kita bisa melihat atau memposisikan diri kita sebagai konsumen. Nah, keinginan seseorang untuk mendapatkan barang tersebut itu yang dinamakan permintaan. Setelah kita mempelajari tentang apa itu definisi dari permintaan, selanjutnya yaitu tentang hukum permintaan. Hukum permintaan ini berbanding terbalik. Artinya, ketika P ini naik, maka Q ini akan turun. Jadi, hukum permintaan berbunyi ketika harga itu naik, maka jumlah barang yang diminta itu akan turun. Dan sebaliknya, ketika harga itu turun, maka jumlah barang yang diminta itu akan naik. Contohnya adalah ketika harga per bungkus mie instan adalah Rp2.500, maka pembeli mie instan ini sangat banyak. Tetapi ketika harga mie instan ini seharga Rp20.000 per bungkus, maka yang akan membeli akan semakin sedikit. Setelah kita mempelajari definisi dan hukum dari permintaan, selanjutnya yaitu jenis-jenis dari permintaan. Yaitu jenis-jenis dari permintaan, yang pertama yaitu permintaan menurut subjeknya, dan yang kedua yaitu menurut daya permintaan subjek. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu permintaan individu dan permintaan kolektif. Apa itu permintaan individu? Permintaan individu merupakan permintaan yang datang dari perseorangan atau individu. Jadi, permintaan itu hanya datang dari satu individu itu saja. Untuk permintaan yang kedua yaitu permintaan kolektif. Permintaan kolektif adalah permintaan yang merupakan perkumpulan dari permintaan individu. Jadi, permintaan yang ada di tengah-tengah pasar atau perkumpulan dari individu-individu tersebut. Untuk permintaan selanjutnya yaitu permintaan menurut daya beli. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama, permintaan efektif, permintaan absolut, dan permintaan potensial. Apa itu permintaan efektif, absolut, dan potensial? Mari kita bahas satu persatu. Permintaan efektif merupakan permintaan yang disertai dengan daya beli. Jadi, ketika Budi ingin membeli sepatu dan akhirnya dia berhasil membeli, maka itu termasuk dengan permintaan efektif. Kemudian yang kedua yaitu permintaan absolut. Permintaan ini merupakan permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Jadi, di sini hanya berupa angan-angan saja. Contoh dari permintaan absolut adalah ketika Budi ingin membeli sepatu seharga 100.000, tetapi tabungan Budi tidak mencukupi. Jadi, ini disebut dengan permintaan absolut. Untuk permintaan yang terakhir yaitu permintaan potensial. Apa itu permintaan potensial? Permintaan potensial merupakan permintaan yang disertai daya beli tetapi belum melakukan pembelian. Contoh,
Ketika Budi ingin membeli sebuah sepatu seharga 100.000, padahal Budi telah mencukupi tabungan sebanyak 100.000. Namun, karena Budi masih bingung untuk membeli sepatu yang jenis seperti apa, kemudian motif seperti apa, dan bisa saja Budi masih bingung untuk membeli di toko yang mana, maka permintaan tersebut dinamakan dengan permintaan potensial. Selanjutnya yaitu kurva permintaan. Nah, bisa dilihat di samping ibu, kurva permintaan ini bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi, bisa dilihat P merupakan price atau harga, ini ada di garis vertikal, dan di garis horizontalnya ini disebut Q atau kuantitas. Bisa disebut juga dengan jumlah barang yang diminta. Selanjutnya yaitu fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan ini merupakan rumus. Nah, rumusnya sendiri adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min P1 per Q2 min P1. Contoh soal, bila harga kue Rp50, jumlah kue yang diminta 10 buah. Bila harga naik menjadi Rp60, jumlah kue yang diminta menjadi 8 buah. Tentukan persamaan fungsi permintaannya. Sebelum mengerjakan, kita harus mengetahui terlebih dahulu P1, P2, Q1, dan Q2. P1 yaitu harga mula-mula yaitu 50, P2 harga kedua yaitu 60, Q1 jumlah barang yang pertama yaitu 10, dan Q2 jumlah barang yang kedua yaitu 8. Selanjutnya yaitu masukkan ke rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Karena P1, P2, Q1, dan Q2 sudah diketahui, masukkan dan turunkan, kemudian dikalikan silang. Setelah mengkalikan P min 50 dikali min 2 sama dengan 10 dikalikan Q min 10, kemudian min 2 dikali P min 2P, min 2 dikali min 50 sama dengan plus 100, 10 dikali Q 10Q, min 10 kali 10 sama dengan 100. Turunkan lagi karena kita mencari P, jadi yang 100 kita pindah ruas. Karena pindah ruas, plus 100 menjadi minus 100. Kemudian turunkan lagi karena mencari P, min 2, karena pindah ruas, karena ini perkalian tetap minus 2. Jadi P sama dengan 10Q min 200 dibagi min 2. P sama dengan 10Q dibagi min 2 sama dengan min 5Q, min 200 dibagi min 2 sama dengan plus 100. Jadi hasilnya P sama dengan min 5Q plus 100. Nah, setelah kita mempelajari dan mengetahui tentang permintaan, selanjutnya yaitu penawaran atau supply. Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Jadi, penawaran ini kita bisa memposisikan diri kita sebagai produsen. Nah, contohnya saja, ketika harga cabai melonjak naik, apakah kita sebagai penjual akan mengurangi jumlah pasokan barang? Tentu tidak. Maka kita sebagai penjual, ketika harga barang itu naik, otomatis kita akan menjual barang tersebut dan menambah pasokan barang tersebut. Selanjutnya yaitu hukum penawaran. Berbeda dengan hukum permintaan yang berbanding terbalik, hukum penawaran ini berbanding lurus. Artinya, ketika P ini naik, maka Q juga akan naik. Ketika harga barang ini naik, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual ini akan naik. Dan sebaliknya, ketika harga barang ini turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Jenis-jenis penawaran. Penawaran dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, penawaran perorangan, dan yang kedua, penawaran pasar. Penawaran perorangan merupakan penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh seorang produsen atau penjual pada tingkat harga tertentu. Penawaran pasar adalah jumlah keseluruhan dari penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh seorang produsen atau penjual pada tingkat harga tertentu. Selanjutnya yaitu kurva penawaran.
Untuk kurva penawaran ini juga berbanding terbalik untuk garisnya dengan kurva permintaan. Untuk kurva penawaran ini bergerak dari kanan atas ke kiri bawah. Untuk yang terakhir yaitu fungsi penawaran. Untuk fungsi penawaran rumusnya sama dengan fungsi permintaan, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Jadi kita bisa melihat atau mencari terlebih dahulu P1-nya mana, P2, Q1 dan Q2. Tentunya P1 merupakan harga ke-1, P2 merupakan harga kedua, Q1 jumlah barang pertama, dan Q2 merupakan jumlah barang yang kedua. Contoh soal. Diketahui pada saat harga kemeja Rp40.000 per unit, jumlah penawaran sebanyak 100 piece. Pada saat harga kemeja Rp60.000 per unit, jumlah penawaran sebanyak 200 piece. Tentukan persamaan fungsi penawarannya. Sebelum memulai mengerjakan, kita harus mencari terlebih dahulu P1, P2, Q1, dan Q2. P1 harga awal yaitu Rp40.000, P2 harga perubahan yaitu Rp60.000, Q1 yaitu 100, dan Q2 200. Setelah mengetahui P1, P2, Q1, dan Q2, masukkan ke rumus, kemudian kalikan silang, yaitu P min 40.000 dikali 100 dan 20.000 dikali Q min 100. Kemudian 100 dikali P, 100P minus 100 dikali 40.000 minus 4 juta sama dengan 20.000 dikali Q, 20.000 Q minus 20.000 dikali min 100 menjadi minus 2 juta. Setelah itu turunkan lagi, karena kita mencari P, 4 jutanya kita pindah ke ruas kanan menjadi plus 4 juta, menjadi 100P sama dengan 20.000 Q minus 2 juta plus 4 juta. 100P sama dengan 20.000 Q plus 2 juta. P sama dengan 200 Q plus 20.000. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.